Selamat datang di YSE Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuleni Wulandari dengan NPM 2010631050121 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singa Perbangsa Karawang. Nah, di podcast ini kita akan membahas tentang kehidupan adalah konsep bilangan real, mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Nah, di sini kita juga kehadiran teman saya nih ya dari Prodi Pendidikan Matematika, yaitu ada Sarah Hanum Kamila. Halo Sarah. Dan Yasnipa Agnes Hanifa. Halo Yasnipa, gimana nih kalian kabarnya? Alhamdulillah, kabar aku baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau kalian sendiri gimana? Alhamdulillah, insya Allah kabar selalu baik. Oh iya, dengar-dengar Sarah pernah positif COVID ya? Boleh bisa diceritain nggak gimana rasanya gitu? Gimana rasanya, terus penyebabnya itu kenapa, karena apa gitu? Boleh diceritain Sarah? Dari mana dan kenapa, aku nggak tahu persisnya. Cuma awal mulanya kita memutuskan tes itu karena ayah sakit dan udah dirawat selama 7 hari di rumah karena tipes. Dan dari tempat ayah kerja mengusulkan untuk tes antigen. Hari itu juga ayah dites antigen, dan kata dokternya kalau hasil ayah positif, semua orang yang ada di rumah harus dites. Karena hasil ayah positif tapi garisnya itu masih samar, akhirnya kakak dan ibu yang ada di dekat ayah dites, dan aku ya orang yang terakhir dites. Dan kata dokternya juga pas ngeliat aku, oh ini masih adanya nggak kenapa-napa karena nggak ada gejala. Tapi ternyata malah hasil yang garisnya nyata itu justru aku. Kalau dampaknya di aku nggak ada, karena aku nggak ada gejala apapun dari awal kena sampai akhir dinyatakan negatif. Nggak ada gejala apapun, pusing pun enggak, kayak orang biasa tapi di dalamnya ada virus aja. Ya ampun, qadarullah. Semoga Sarah dan keluarganya segera pulih kembali, sehat kembali, Allah angkat penyakitnya, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Oh ya teman-teman yang di rumah, jadi kita harus tetap jaga kesehatannya ya. Untuk yang keluarga, misal ada anggota keluarganya yang banyak aktivitas di luar, mohon untuk sayangin keluarganya dengan misal kalau pulang ke rumah bersih-bersih dulu, jangan sentuh anggota keluarga yang lain, jangan sentuh barang-barang yang lain. Utamakan bersihin dulu anggota tubuhnya, badannya, pakaiannya, semuanya, baru untuk pegang keluarganya gitu. Dan untuk keluarganya juga yang di rumah, tetap juga ingetin, juga saling mendukung, saling mengingatkan lah intinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga tidak terkena virus corona. Oh ya, ini kan masih dalam pandemi ya. By the way, kita tuh hampir 1 tahun ya teman-teman gak pernah ketemu, gak pernah kuliah secara langsung ya. Bahkan kita aja ini sekarang ngerjain tugas ini, podcast ini secara online ya teman-teman. Nah, dari kalian nih, gimana sih suka duka kuliah online-nya? Selama jadi maba kan ya, kita sampai sekarang itu semuanya serba online. Nah, gimana nih? Pasti ada dong ya kan kesan, pesan, atau suka duka selama kuliah online ini. Nah, dari kalian tuh gimana? Kalau ditanya suka duka kuliah online, suka dulu ya, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa membantu orang tua sambil kuliah. Kalau dukanya,
sinyal di rumah itu lumayan kurang bagus, jadi kalau lagi Zoom suara pemateri suka hilang sendiri, putus-putus, dan kadang kalau kirim tugas melalui Classroom itu suka lama. Iya, bener banget Kamila. Jadi kita tuh jadi bisa lebih banyak waktu dengan keluarga. Tapi di satu sisi tuh perkuliahannya itu yang kadang tuh bikin greget ya. Bukannya bikin greget lagi, tapi greget banget gitu. Jadi harus belajar sendiri lagi, harus belajar lebih ekstra lagi ya. Nah, kalau kamu gimana nih ya, Snipa? Suka duka kuliah online-nya? Aduh, suka duka kuliah online ya. Kalau misalnya dari sukanya sendiri ini ya enak sih ya kalau misalnya kuliah di rumah. Jadi kita nggak usah perlu bangun pagi atau nggak kita harus berangkat ke kampus. Jadi kita bisa kuliah di rumah, bahkan kita sampai bisa nggak usah mandi asalkan kita rapi di depan kamera. Kalau dari dukanya benar sih kata Sarah, mungkin ya kita duka kuliah online kayak dari jaringannya suka jelek, jaringannya suka hilang sendiri, ditambah kita harus punya kuota banyak, kita harus mempersiapkan kuota untuk perkuliahan online kita. Mungkin itu sih suka duka kuliah online. Wah, banyak sekali suka dukanya ya teman-teman. Oh iya, buat kalian guys yang lagi nonton ini tetap di rumah ya, karena ini masih pandemi. Kita itu udah hampir 2 tahun ya kalau nggak salah. Dan virusnya itu belum pergi-pergi gitu, masih berkeliaran. Wallahu alam ya. Sabar dulu ya guys, tetap di rumah, jaga kesehatannya, diatur pola makannya tuh jangan lupa, apalagi istirahatnya diporsir ya teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, dan harapan kita semua semoga pandemi ini segera berakhir ya, sehingga kita pun bisa beraktivitas dengan normal kembali. Nah, mengenai kehidupan ini, kalian kadang bingung gak sih sama dunia ini gitu? Kadang aku tuh mikir gini, aku pengen A, aku ngelakuin sesuatu untuk mendapatkan yang A, tapi aku dikasihnya yang B, aku menginginkan yang B, dapat yang A, atau kadang juga aku ingin yang A, dapat yang A. Nah, hidup tuh kayak misteri gitu, nggak bisa aku tebak, nggak bisa aku prediksi gitu. Nah, kalau menurut pandangan kalian, kehidupan ini tuh gimana sih? Kalau menurut saya sendiri sih kehidupan itu kayak sesuatu yang wajib kita jalani. Kita tuh nggak boleh menyerah sama kehidupan. Kita harus terus bertahan, terus berjuang untuk kehidupan kita masing-masing, dan kehidupan kita kedepannya cerah gitu menurut saya. Jadi gimana pun keadaannya tetap dijalanin ya teman-teman semuanya. Iya benar banget loh, jadi semuanya akan baik-baik aja. Iya benar banget nih teman-teman. Jadi bagaimanapun kehidupan yang kita rasain tuh, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap jalanin kehidupan kita. Semua bakalan baik-baik aja kok, percaya deh. Semua pasti akan indah pada masanya. Ya. Nah, kalau menurut Sarah nih, mengenai kehidupan ini gimana? Kehidupan ya, menurut aku kehidupan yang sama sih sama pendapatnya Siva. Kehidupan ini bagian dari takdir Tuhan. Tambahannya, kehidupan ini tuh ada yang bisa kita ubah dan ada yang gak bisa kita ubah karena sudah ditakdirkan dan diatur oleh Tuhan. Nah, menarik nih tentang takdir Tuhan. Kita kan belajar di bidang matematika ya kan teman-teman. Nah, menurut kalian nih, logikanya hidup itu sama nggak sih dengan konsep bilangan real? BTW, mau nanya dulu deh, bagaimana konsep bilangan real menurut yang kalian ketahui? Kalau secara umumnya sih ya, secara singkat, semua orang tahu kalau misalnya bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Iya bener banget. Kalau secara irasionalnya, ingat gak di dalam Islam sama peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah? Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kalau kita lihat jarak tempuhnya sekitar 1200 km, seperti jarak antara Jakarta dengan Bali. Kalau sekarang kita pergi dari Jakarta ke Bali pakai pesawat mungkin hanya sekitar 40 menit
atau 1 jam. Tidak mungkin Rasulullah melakukan perjalanan normal dengan unta dalam waktu 1 malam. Kalau pakai pesawat ya mungkin aja, tapi pada saat itu belum ada pesawat kan. Tentunya ini merupakan hal yang irasional, tapi Allah lah yang menjamin kebenaran secara langsung. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut merupakan irasional. Begitu pula dalam kehidupan yang kita jalani. Kadang takdir Allah tuh gitu banget ya. Misal kita mau pergi ke jalan-jalan ke Curug Loji di Karawang, pas udah di jalan malah mikir lagi, kayaknya seru deh ke Curug Cijantung Subang. Pas udah di jalan kelewat karena malas muter balik, akhirnya jalan terus dan salah jalan terus sampai udah sore, lapar, beli empal gentong di Bandung. Akhirnya nggak jadi deh jalan-jalannya. Seharian capek di jalan jauh-jauh dari Bekasi cuma buat nganterin rezeki ke tukang empal gentong di Bandung. Masya Allah, pengalaman Sarah nih kayaknya. Iya benar banget nih teman-teman, takdir yang Allah beri kepada kita tuh kadang lucu gitu. Alurnya tuh kadang gak masuk akal gitu. Tapi ya inilah skenario Tuhan, kehidupan yang Allah beri kepada kita semua. Jadi kesimpulannya, kehidupan itu seperti konsep bilangan real. Ada yang rasional, artinya yang masuk akal, dan ada yang irasional atau yang tidak masuk akal. Tapi sebagai manusia, kita harus percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Karena akal kita itu terbatas teman-teman. Gak semua takdir Allah yang kita alamin itu harus bisa diukur dengan nalar kita. Gak semuanya masuk akal, gak semuanya harus diukur dengan logika gitu. Pokoknya karena pikiran kita, ilmu kita itu terbatas. Tapi semua kembali lagi kepada kekuasaan Allah. Wallahu alam. Ngomong-ngomong, gak kerasa nih ya kita udah kayak nyari volume. Udah panjang kali lebar kali tinggi ini ngomong. Udah ngebahas tentang bilangan real ya. Aku mau bilang terima kasih banget kepada Yasnipa dan juga Sarah yang udah sharing ilmunya, yang udah sharing pengalamannya. Jujur itu bermanfaat banget buat aku, terlebih untuk mindset aku gitu. Jadi ngerubah pola pandang aku tentang takdir Allah, tentang kehidupan ini. Lebih ke harus mensyukuri takdir Allah sih, dan memahami segala yang Allah beri gitu. Makasih ya teman-teman. Iya, aku harap juga berguna ya untuk teman-teman, karena di sini aku juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Hidup itu untuk belajar. Jadi jangan bosan untuk belajar. Buat kalian yang di rumah, jangan bosan ya untuk terus belajar. Oh iya, matematika tuh nggak cuma soal hitung-hitungan aja loh teman-teman. Ada nilai filosofi dari ilmu matematika itu yang bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya untuk membangun cara pandang kita, untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Jadi ilmu matematika itu penting banget teman-teman untuk dipelajari dan sangat bermanfaat gitu untuk kehidupan kita. So, yuk belajar matematika. Matematika itu asik kok, gak sekiller yang kalian kira gitu. Yuk bangun mindset yang baik. Belajar matematika, jadikan matematika itu sebagai sahabat kita dalam menjalani kehidupan ini gitu. Amin, semangat teman-teman. Alhamdulillah, semoga podcast kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun, dan mengurangi mobilitas. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Jangan lupa diatur pola makannya, istirahat yang cukup. Semoga selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the booty. A side step when I love to my beat. I like the moon rock
tell me you care